Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adik Putra, NIM 18160300075 akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat tentang studi kelayakan bisnis. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian aspek manajemen. Aspek manajemen dan organisasi merupakan aspek yang cukup penting dianalisis untuk kelayakan suatu usaha. Karena walaupun suatu usaha telah dinyatakan layak untuk dilaksanakan, tanpa didukung dengan manajemen dan organisasi yang baik, bukan tidak mungkin akan mengalami kegagalan, baik menyangkut masalah SDM maupun menyangkut rencana perusahaan secara keseluruhan. Haruslah disusun sesuai dengan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai jika memenuhi kaidah-kaidah atau tahapan dalam proses manajemen. Yang kedua, manajemen pembangunan proyek. Manajemen pembangunan proyek adalah sistem untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawal pembangunan proyek dengan efisien. Pembangunan proyek harus dapat menyusun rencana pelaksanaan proyek dengan mengkoordinasikan berbagai aktivitas atau keinginan proyek dan menggunakan sumber daya agar setiap fisik proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Pada umumnya, setiap proyek yang relatif besar meliputi 3 tahapan, yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan atau pengadilan. Yang pertama itu perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah menggambarkan mengapa dan bagaimana suatu proyek dilaksanakan. Dalam melaksanakan proyek, perlu dianalisis rencana kerja yang meliputi jenis pekerjaan, waktu penyelesaian, tenaga pelaksanaan, peralatan, dan anggaran. Yang kedua, penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek adalah menentukan aktivitas-aktivitas proyek dalam urutan waktu tertentu, di mana mereka harus dimunculkan. Pendekatan penjadwalan yang populer adalah bagan Gantt. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas proyek dengan batasan waktu. Sumbu horizontal adalah menunjukkan suatu waktu, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Dan sumbu vertikal menunjukkan aktivitas kegiatan untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, pengawasan proyek. Mengawal atau mengendalikan proyek merupakan hal yang penting untuk menjaga agar proyek selesai pada waktunya. Mengawasi suatu proyek meliputi monitoring terhadap sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Pengawasan juga berarti menyimpulkan umpan balik untuk memperbaiki rencana proyek dan memindahkan sumber daya ke tempat di mana yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya perlu dianalisis adalah kesiapan perusahaan yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia melalui dari penggandaan sampai pada penetapannya di jabatan tertentu. Untuk menjalankan kegiatan perusahaan, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu konsep yang bertalian dengan kebijaksanaan prosedur dan praktiknya bagaimana mengelola atau mengatur orang dalam perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen sumber daya manusia dapat dijabarkan dalam fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, dan fungsi operatif yang meliputi penggandaan, kompensasi, pengembangan, integritas, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, pengertian organisasi. Pengertian organisasi adalah tempat atau wadah kita dikenal dengan organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi perusahaan. Organisasi secara statis dapat diartikan suatu wadah atau tempat kerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Organisasi secara dinamis diartikan sebagai suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi formal menurut klasik adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dan kepemimpinan. Struktur organisasi formal disusun untuk membantu pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.
Organisasi formal harus memiliki tujuan organisasi yang jelas agar tahu bagaimana menjalankan organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Tanpa tujuan, organisasi tidak mungkin membuat perencanaan, dan bila organisasi tidak memiliki perencanaan, maka tidak ada ketentuan tentang jalannya organisasi. Tujuan organisasi akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Yang kelima, bentuk-bentuk organisasi. Dalam praktiknya, bentuk organisasi disesuaikan dengan bidang usaha yang dijalankan, kemudian juga disesuaikan dengan kebutuhan organisasi itu sendiri. Berikut beberapa jenis bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi yang ditinjau dari jumlah pimpinan puncak dapat dibedakan antara lain organisasi yang memiliki pimpinan puncak satu orang, dan yang kedua, organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang. Selanjutnya, bentuk organisasi yang berdasarkan hubungan-hubungan wewenangnya. Wewenang masing-masing baik lini, staf, maupun fungsional adalah sebagai berikut. Adalah antara lain, yang pertama, wewenang lini adalah wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, wewenang staf adalah wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dan mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, wewenang fungsional adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berbeda di departemen yang lain. Jadi sekian presentasi PowerPoint saya. Mohon maaf jika ada salah ucapan, perkataan. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.